Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bekasi, membeli baju berwarna biru. Ayo kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, cetak sarjana unggul dan berprestasi. Perkenalkan, nama saya Rita Indirawati, nomor induk mahasiswa 186254747. Saya mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Dr. Roza Yenita MPD, dan pada kesempatan ini pun materi yang akan saya sampaikan yaitu judulnya mendesain lingkungan pendidikan PAUD. Baiklah, untuk yang pertama saya sampaikan yaitu peta konsep dari mendesain lingkungan PAUD. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua prinsip-prinsip utama mendesain lingkungan belajar PAUD, yang ketiga pendapat ahli, yang keempat jenis lingkungan belajar PAUD. Pengertian mendesain lingkungan belajar anak usia dini adalah menciptakan suatu ruang yang nyaman, aman, dan merangsang anak melakukan eksplorasi sesuai tahapan perkembangan anak, dengan penataan yang mendukung kemandirian, kepercayaan diri, dan berbagai keterampilan. Sebuah lingkungan belajar yang kondusif akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi peningkatan kemampuan kognitif, motorik, dan sosial anak. Di sini disebutkan ada beberapa pendapat ahli dalam yang menyatakan bahwa mendesain lingkungan belajar anak usia dini, yaitu dari Wiani tahun 2015, bahwa lingkungan belajar sangat berpengaruh dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah perkembangan bahasa anak. Bahasa merupakan alat yang digunakan anak untuk hidup bersama dengan orang lain. Lalu ada juga Suyadi 2011 yang mengungkapkan bahwa guru dan orang tua dapat mengenali karakter desain bermain yang sesuai dengan imajinasi anak, karena seluruh aspek perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh daya imajinasi dan fantasi anak. Prinsip-prinsip utama mendesain lingkungan belajar PAUD. Yang pertama yaitu membuat anak merasa aman. Lingkungan belajar yang aman mampu membuat suasana yang kondusif, terbebas dari gangguan yang mengancam fisik dan mental anak. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman membuat anak tidak merasa terbebani dalam melakukan aktivitas selama di sekolah. Anak akan melakukan kegiatan bermain dan belajar dengan optimal dan mampu merangsang keterampilan di semua aspek perkembangan anak. Yang ketiga yaitu mendorong anak bereksplorasi. Anak mampu mengeksplorasi semua sudut lingkungan belajarnya untuk meningkatkan aspek perkembangan kognitif, bahasa, dan motoriknya. Menimbulkan pertanyaan yang bisa mengasah rasa ingin tahunya dan berpikir kritis, karena dalam usianya, anak usia dini itu rasa ingin tahunya tinggi sekali. Yang keempat yaitu mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sangat penting untuk melatih anak supaya menyadari bahwa ia adalah bagian dari lingkungannya, sehingga anak mampu belajar meniru peran-peran yang diajarkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Yang kelima yaitu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Lingkungan belajar anak usia dini harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sehingga mampu mengoptimalkan aspek perkembangan anak itu sendiri. Yang keenam yaitu memperhatikan karakteristik anak. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Karakter tersebut berupa kemampuan anak, latar belakang keluarga, dan budaya setempat. 7. Mengembangkan kemandirian. Lingkungan belajar yang ditata rapi
Semua mainan yang boleh digunakan anak ditata dalam rak yang terjangkau anak. Hal ini membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan menyimpan kembali tanpa harus minta tolong kepada guru. Yang kedelapan yaitu mengembangkan rasa percaya diri anak. Lingkungan yang ditata sesuai dengan kondisi anak dapat membangun rasa percaya diri anak bahwa mereka mampu melakukannya. Lingkungan yang penuh tantangan tetapi aman bagi anak, mendorong anak untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi tantangan yang ada. Hal ini menumbuhkan kreativitas dan sikap pantang menyerah. Jenis-jenis lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama yaitu indoor, lingkungan belajar yang berada di dalam ruangan. Di sini anak dapat berfokus pada aktivitas yang lebih tenang dan motorik halus. Dan dalam kegiatan motorik halusnya, seperti seni, membaca, cerita, bermain balok atau Lego, menggambar, melukis, menari, bermain musik, dan praktek beribadah. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang berada di luar ruangan atau outdoor, yaitu lingkungan yang memfasilitasi aktivitas fisik eksplorasi dan motorik kasar seperti bermain lompat, panjat, atau berinteraksi dengan alam langsung. Yang dimanfaatkan adalah halaman sekolah dan kebun sekolah. Kesimpulan, mendesain lingkungan belajar bagi anak usia dini merupakan suatu strategi yang sangat penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah agar lebih efektif, menyenangkan, dan berfokus pada kebutuhan anak, yaitu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Tapi mungkin lebih tepatnya bermain sambil belajar, karena dunia anak itu adalah bermain. Baiklah, presentasi yang sudah saya paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.